Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adirio Rendiarinsa dengan NIM 210512141006 dari Program Studi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul jenis-jenis memori komputer. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke materi, di sini saya sudah paparkan mengenai daftar isi materi yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ialah tentang pengertian memori, yang kedua tentang sejarah memori, yang ketiga tentang memori internal, yang keempat tentang macam-macam RAM dan ROM, dan yang kelima tentang memori eksternal. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian memori. Pengertian memori komputer. Memori komputer, atau lebih tepatnya bisa dibilang dengan memori fisik, merupakan tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya di dalam komputer. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media menyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU. Pada komputer, program atau software yang sedang di-run atau dijalankan dan data yang sedang diproses disimpan di dalam memori selama program tadi masih aktif bekerja. Memori itu sendiri sebenarnya terdiri dari kotak-kotak untuk menyimpan data. Masing-masing kotak tersebut memiliki alamat atau addressnya sendiri. Dengan menggunakan address inilah, CPU dapat membaca atau menulis data pada memori. Secara fisik atau secara hardware, kebanyakan memori berupa chip semikonduktor. Sampai sekarang, terdapat banyak jenis memori yang masing-masing mempunyai sifat atau karakteristik yang khas, walaupun seluruhnya tetap memiliki fungsi pokok, yaitu menyimpan data. Materi yang kedua ialah tentang sejarah memori. Baik, langsung saja kita bahas mengenai sejarah memori komputer. Sejarah memori komputer diawali pada awal 1940-an. Teknologi memori pada waktu itu hanya memiliki kapasitas beberapa bit. Komputer digital elektronik pertama, yaitu ENIAC, menggunakan ribuan tabung vakum yang bisa melakukan kalkulasi sederhana dengan 20 angka dari 10 digit desimal yang disimpan dalam tabung vakum tersebut. Selanjutnya, kemajuan memori komputer adalah ditemukannya memori akustik garis tunda yang dikembangkan oleh J. Presper Eckert pada awal tahun 1940-an. Melalui tabung kaca yang diisi dengan merkuri dan ditutup dengan kristal kuarsa pada setiap ujungnya. Garis tunda bisa menyimpan informasi bit dalam bentuk gelombang suara yang menyebar melalui merkuri. Pada tahun 1946, dua alternatif garis tunda, yaitu tabung William dan tabung Selectron muncul. Keduanya menggunakan sinar elektron pada tabung kaca sebagai sarana penyimpanannya. Akhirnya, memori non-volatil mulai dicari pada akhir tahun 1940-an. Memori inti magnetik memungkinkan mengingat kembali memori setelah pemutusan listrik. Memori ini dikembangkan oleh Frederick W. Vieille dan Anne Wang pada akhir tahun 1940-an dan diperbaiki atau disempurnakan oleh J. Forrester dan Jan A. Rathmann pada awal tahun 1950-an. Akhirnya, dikomersilkan oleh penggunaannya dalam komputer Whirlwind pada tahun 1953. Memori semikonduktor pertama diimplementasikan sebagai sirkuit flip-flop pada awal tahun 1960-an menggunakan transistor bipolar. Memori semikonduktor yang dibuat dari perangkat diskret pertama dikirim oleh Texas Instruments kepada Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1961. Pada tahun yang sama, konsep memori solid state pada chip sirkuit terpadu atau biasa disingkat IC diusulkan oleh insinyur aplikasi bab normal pada Fairchild Semiconductor. Oke, kita lanjut ke materi inti yaitu mengenai memori. Pada dasarnya, memori komputer sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu memori internal dan memori eksternal. Kali ini kita akan membahas terkait memori internal terlebih dahulu.
Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasanya terbagi atau dibedakan menjadi 3 macam, yaitu cache memory, main memory, dan register memory. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cache memory. Memori cache merupakan memori semikonduktor berkecepatan sangat tinggi yang dapat mempercepat CPU. Digunakan untuk menyimpan bagian-bagian data dan acara yang paling seringkali digunakan oleh sang CPU. Bagian data dan program ditransfer dari disk ke memori cache sang sistem operasi. Apapun prosesor membutuhkan data atau instruksi apapun, prosesor akan memeriksa cache terlebih dahulu. Jika tidak tersedia di sana, baru memori utama dan terakhir memori sekunder akan diakses. Cache memori ada 2 macam, yaitu cache memori yang terdapat pada internal prosesor dan cache memori yang terdapat di luar prosesor. Selanjutnya ialah register memori. Register memori merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contoh dari register memori yaitu seperti register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, I/O address register, instruction register, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang terakhir dan yang paling utama ialah main memory. Main memory sendiri dibagi menjadi 2, yaitu RAM atau Random Access Memory dan ROM Read Only Memory. Kita bahas RAM terlebih dahulu. RAM adalah bagian dari memori yang dapat diisi dengan data atau program. RAM biasanya digunakan untuk menjalankan suatu aplikasi. RAM bersifat volatil yang berarti bekas data atau program akan hilang jika tidak ada arus listrik atau perangkat tersebut dimatikan. RAM bersifat menyimpan data atau program secara sementara. Sedangkan ROM adalah bagian dari memori yang hanya dapat dibaca. Data yang akan disimpan ke dalam ROM ditulis selama fase manufaktur itu sendiri. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan data dari suatu aplikasi. ROM bersifat non-volatil yang berarti bekas data atau program tidak akan hilang sekalipun tidak ada arus listrik. ROM bersifat menyimpan data secara permanen. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai macam-macam atau jenis RAM dan ROM pada main memory. Oke, di sini kita akan membahas tentang macam-macam RAM komputer terlebih dahulu. Yang pertama ada DRAM. Merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory, yaitu sebuah jenis memori RAM yang mempunyai teknologi penyimpanan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor. Jenis RAM ini memerlukan penyegaran yang dilakukan oleh CPU. Untuk strukturnya, memori RAM ini didesain dengan menggunakan satu kapasitor dan satu transistor per bitnya, sehingga mempunyai kepadatan yang tergolong sangat tinggi. Selanjutnya ada SRAM atau singkatan dari Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang didesain dengan tidak menggunakan kapasitor sehingga tidak memerlukan penyegaran secara berkala. Teknologi ini menghasilkan kinerja yang sangat cepat, akan tetapi biaya untuk memproduksinya cukup besar, sehingga hanya digunakan untuk menangani bagian-bagian yang dianggap sangat penting saja. Yang ketiga ada EDORAM. EDORAM singkatan dari Extended Data Out Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dengan teknologi penyimpanan dan pengambilan data yang bisa dilakukan secara bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca dan menulisnya lebih cepat. EDORAM mempunyai bentuk yang lebih panjang dengan jumlah pin 72 pin. RAM jenis ini sangat cocok digunakan untuk semua komputer bertipe Pentium. Yang keempat ada SDRAM atau singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory. Merupakan jenis memori RAM yang mempunyai kecepatan yang cukup tinggi hingga 100-133 MHz. Jenis RAM ini mempunyai 168 pin dengan kapasitas penyimpanan 16 MB hingga 1 GB. SDRAM dapat diletakkan pada slot jenis DIMM atau SDRAM pada motherboard. Yang kelima ada RDRAM. RDRAM merupakan singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory,
yaitu jenis memori RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. Tidak semua motherboard mampu mendukung memori ini karena teknologinya yang cukup canggih. Selanjutnya ada NVRAM. NVRAM merupakan singkatan dari Non-Volatile Random Access Memory, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang dilengkapi dengan baterai lithium. Sehingga apabila kalian mematikan komputer, data yang tersimpan di dalam NVRAM tidak akan hilang. Selanjutnya ada VGRAM, atau singkatan dari Video Graphic Random Access Memory, merupakan jenis komputer yang dibuat khusus untuk video adapter. Besarnya kapasitas memori sangat menentukan sekali terhadap kualitas video yang dihasilkan nantinya. Selanjutnya ada Flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori dengan kapasitas penyimpanan yang tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optimal, memori ini memerlukan refresh dengan daya kecil. Biasanya memori komputer ini banyak digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel-ponsel lama, VCR, dan juga TV. Yang kesembilan ada DDR SDRAM. DDR SDRAM singkatan dari Double Dead Red SDRAM, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. Daya yang diperlukan oleh RAM ini juga sangat kecil sehingga banyak dipakai oleh banyak perangkat saat ini. Jadi untuk perangkat-perangkat pada saat ini yang digunakan memorinya yaitu bertipe DDR SDRAM. Karena kapasitas memori tersebut dapat ditampung per chipnya mencapai 4 GB. Dan yang terakhir ada SOD. SOD merupakan singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module, yaitu jenis RAM komputer yang banyak digunakan untuk perangkat laptop atau notebook sejenis komputer portable. Walaupun ukurannya cukup kecil, akan tetapi kapasitas dan penyimpanannya sangat besar. Oke, kita beralih ke macam-macam ROM komputer. Yang pertama ada PROM atau Programmable Read-Only Memory. PROM merupakan chip yang bisa menyimpan data, namun tidak bisa dihapus lagi atau bersifat permanen. Program yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware dari komputer. Contohnya adalah program yang men-start komputer ketika komputer baru dinyalakan. Program yang ada di dalam PROM diisi oleh pabrik pembuatnya. Pengisian program ke dalam PROM menggunakan alat khusus bernama PROM burner atau PROM writer program atau informasi yang telah diisikan atau direkamkan ke dalam PROM dan tidak dapat dihapus lagi. Dan yang kedua ada EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. EPROM berbeda dengan PROM. EPROM adalah jenis memori yang dapat ditulis program secara elektris. Program atau informasi yang tersimpan di dalam EPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulis kembali. Kesamaannya dengan PROM adalah keduanya merupakan jenis ROM, termasuk memori non-volatile. Data yang tersimpan di dalamnya tidak bisa hilang walaupun komputer dimatikan. Tidak membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan atau menjaga informasi atau program yang tersimpan di dalamnya. Alat dapat digunakan untuk menghapus chip EPROM bernama UV PROM Eraser. Alat ini akan menyinarkan sinar ultraviolet ke memori tempat data disimpan di dalam chip EPROM. Dengan demikian, chip EPROM dapat digunakan kembali dan dapat diisikan informasi atau program baru ke dalamnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip pada BIOS. EEPROM merupakan komponen yang banyak digunakan dalam motherboard komputer dan beberapa perangkat elektronik lainnya yang berfungsi sebagai penyimpan konfigurasi data pada peralatan elektronik tersebut. Kapasitas penyimpanan pada EEPROM sangat terbatas. Pada sistem hardware komputer yang sering digunakan, chip EEPROM umumnya digunakan untuk menyimpan data konfigurasi BIOS pada komputer.
Selanjutnya kita akan beralih untuk membahas tentang memori eksternal. Memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif ataupun tidak. Memori eksternal biasa disebut juga dengan penyimpanan data eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal umumnya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu penyimpanan magnetik, penyimpanan optikal, dan penyimpanan cloud atau awan. Oke, mari kita bahas satu persatu dari ketiga jenis tersebut. Yang pertama, contoh penyimpanan dari penyimpanan magnetik. Yang pertama kita bahas tentang HDD terlebih dahulu atau hard disk drive. Hard disk drive. HDD menyimpan file secara magnetis. Harganya lebih murah daripada memory storage, tetapi kecepatannya juga lebih lambat. Risiko kerusakannya pun juga lebih tinggi. Terkadang HDD yang baru dibeli beberapa minggu pun bisa rusak tanpa sebab yang jelas. HDD bisa digunakan sebagai media penyimpanan internal maupun eksternal. Sebagai media eksternal, pada umumnya HDD ditunjukkan sebagai untuk backup data. Dan untuk sebagai media internal, selain untuk menyimpan file, ruang kosong dalam HDD juga bisa dialokasikan untuk virtual memory supaya komputer bisa tetap menangani kebutuhan pengguna sekalipun kapasitas RAM tak lagi mendukung. Selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive. Berbeda dengan HDD, SSD menyimpan file secara elektronik di dalam sirkuit-sirkuit semikonduktor. Kecepatannya lebih baik daripada HDD. Tidak mudah rusak karena guncangan fisik, tidak bising, dan lebih hemat daya. Singkat kata, performanya sangat mengungguli hard disk. Satu-satunya kekurangan yang terlihat oleh pengguna yang paling awam adalah harganya yang sangat mahal ketimbang dengan hard disk. Faktor harga inilah yang membuat hard disk masih menjadi primadona bagi banyak pengguna hingga saat ini. Jadi penggunaan hard disk dan SSD sendiri dikembalikan kepada kebutuhan masing-masing. Selanjutnya ada FD atau flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan atau non-volatil. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Selanjutnya ada zip drive. Jika kita mengenai penyimpanan pada komputer, maka kita langsung terbesit zip drive di kepala kita. Ya, zip drive memang pada zamannya sangat banyak digunakan sebagai media penyimpanan dibandingkan dengan floppy disk. Zip drive merupakan media penyimpanan dalam bentuk drive atau disk yang berukuran menengah. Zip drive pertama kali dikeluarkan oleh Iomega pada akhir tahun 1994. Ukuran zip drive yaitu sekitar 1,4 inci, dan zip drive juga merupakan media penyimpanan yang menggantikan floppy disk pada waktu itu. Zip drive dapat dihapus dan dapat menyimpan dalam kapasitas yang tinggi pada zaman itu, sekitar 100 MB. Namun pada saat ini zip drive sudah jarang sekali digunakan. Dan yang terakhir yaitu SD card adalah sebuah tipe memori yang berjenis non-volatil, yang berarti chip memori yang terdapat di dalam SD card tersebut tidak memerlukan power untuk menjaga keberadaan data dalam memory card. Hal ini berlainan dengan memori RAM yang digunakan dalam komputer yang membutuhkan power agar data di dalamnya tidak hilang. SD card sendiri biasanya digunakan untuk menyimpan data pada alat elektronik digital seperti handphone, kamera, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke contoh penyimpanan
optikal. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihan dari optical disk sendiri yaitu beratnya lebih ringan daripada media penyimpanan magnetis, dan kekurangannya yaitu kapasitasnya pasti lebih kecil daripada magnetic disk, dan apabila optical disk tersebut terkuras maka resikonya data tidak akan terbaca. Untuk cara kerja dari optical disk sendiri yaitu media tersebut akan berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Berikut ada 3 contoh dari penyimpanan optikal atau optical disk. Yang pertama ada CD atau compact disk atau laser optical disk. Merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Selanjutnya ada CD-ROM. Pada umumnya, produk-produk CD-ROM merupakan suatu pangkalan data atau database yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dan hard disk, CD drive, dan printer bila diperlukan. Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi yang bersifat statis seperti arsip, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah WOM atau kepanjangan dari Word Once Read Many, yang berarti dapat ditulisi melalui komputer. Sesuai dengan namanya, disk ini hanya bisa dilakukan sekali. Sesudah diisi, isi dari teks ataupun rekaman tersebut tidak dapat diubah lagi. CD ini biasanya berguna untuk menyimpan dokumen, rangsangan gambar, lagu, dan yang lain sebagainya yang diperlukan sebagai cadangan. CD ini seringkali dijual dengan label CDR atau CD recordable. Yang terakhir ada penyimpanan cloud atau awan. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Penyimpanan ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menyimpan data pada internet. Untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut, dan untuk mengambilnya kita harus mengunduh file tersebut. Oke, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai jenis memori komputer. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.